semuanya, perkenalkan nama saya Farisa Nurhanafiyah dengan NIM 2501050088 dari Rombel Band. Di video kali ini, saya akan membagikan pemahaman saya tentang psikologi perkembangan, khususnya yang berkaitan dengan pertumbuhan, perkembangan kognitif, dan bahasa pada anak sekolah dasar, serta bagaimana kita sebagai calon guru bisa membantu mereka berkembang secara optimal. Di psikologi perkembangan adalah cara ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana manusia berkembang dari lahir hingga dewasa, baik secara fisik, kognitif, dan sosial maupun emosional. Ruang lingkupnya itu cukup luas, mencakup semua aspek perubahan perilaku dan kemampuan individu sepanjang hidupnya, yang meliputi aspek fisik, kognitif, moral, emosional, sosial, dan bahasa. Dengan mempelajari ini, kita terutama sebagai calon guru dapat memahami kebutuhan dan karakteristik setiap tahap perkembangan anak, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang sesuai. Selanjutnya adalah pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu berkaitan dengan perubahan fisik, misalnya anak semakin tinggi, berat badannya naik, dan ototnya semakin kuat. Sedangkan perkembangan lebih ke arah kemampuan dan fungsi, seperti anak mulai bisa berpikir logis, berinteraksi dengan orang lain, dan belajar berbahasa. Contohnya, seorang anak yang dulu hanya bisa menyebut kata mama, kini sudah mampu menyusun kalimat sederhana seperti mama, aku lapar. Selanjutnya adalah tahapan perkembangan individu. Secara umum, perkembangan individu terbagi menjadi beberapa tahap, mulai dari masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan masa lanjut usia. Setiap tahap punya ciri khas tersendiri. Misalnya pada masa anak-anak atau usia sekolah dasar, anak berada pada tahap aktif belajar, banyak bertanya, dan mulai mengembangkan kemampuan berpikir, logis, dan sosial. Sementara pada masa remaja, mereka mulai mencari jati diri dan berpikir lebih abstrak. Kemudian, konsep kecerdasan. Kecerdasan bukan cuma soal nilai akademik. Kecerdasan mencakup banyak aspek seperti kemampuan berpikir logis, memahami emosi sendiri dan orang lain, serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Setiap anak memiliki potensi kecerdasan yang berbeda-beda, dan tugas guru adalah mampu membantu mereka mengembangkan semua potensi secara seimbang. Menurut Howard Gardner bahkan memperkenalkan teori kecerdasan majemuk yang menjelaskan bahwa setiap anak mempunyai potensi yang unik. Ada yang unggul di bahasa, musik, logika, atau bahkan gerak tubuh. Selanjutnya ada perkembangan kognitif dan bahasa. Perkembangan kognitif ini sendiri memiliki arti proses bagaimana anak belajar memahami dunia, mulai dari mengenal benda, memahami sebab akibat, sampai berpikir kritis. Sedangkan perkembangan berbahasa adalah berhubungan dengan kemampuan anak dalam memahami dan menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi. Keduanya saling berhubungan karena semakin berkembang kemampuan berpikir anak, maka semakin baik juga kemampuan berbahasanya. Selanjutnya adalah menstimulasi perkembangan anak. Sebagai guru nanti, saya akan berusaha menstimulasi perkembangan kognitif dan belajar siswa-siswa atau murid-murid saya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Di dalam kelas, saya akan menggunakan metode pembelajaran aktif seperti berdiskusi kelompok, bermain peran, membaca bersama, dan mengajak siswa bertanya serta menjawab dengan bebas. Ketika di luar kelas, saya akan mengajak siswa untuk mengamati lingkungan, bercerita, membuat jurnal kecil, atau bermain edukatif yang melatih logika dan komunikasi. Dengan cara ini, anak-anak dapat belajar secara menyenangkan sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir dan berbahasa mereka. Yang terakhir adalah menyikapi perbedaan individu anak. Kita pasti sering melihat perbedaan individu pada anak-anak. Ada yang cerdas, rata-rata, dan tampak kurang, baik dalam berkomunikasi maupun berpikir. Perbedaan ini wajar karena setiap anak punya latar belakang, lingkungan, dan potensi yang berbeda-beda.
Bukan hanya itu, hal ini juga bisa disebabkan oleh faktor genetik, lingkungan, pola asuh, gizi, serta kesempatan belajar. Sebagai calon guru, saya akan menyikapi perbedaan ini dengan bersikap adil, sabar, dan memberikan bimbingan sesuai kebutuhan masing-masing anak.